Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, kita masuk pada teori negara hukum ya. Pertemuan ke berapa ini? Ke 8 ya. Ke-9, Pak. Ke-9 ya, Ke-9, Pak. setelah kita ujian atau evaluasi tengah semester ya. Oke. Kita bicara dulu soal latar belakang atau background tentang negara hukum itu. Secara umum, negara hukum itu dalam sejarahnya dibagi dua ya, secara garis besar, yaitu disebut Rechtsstaat dan Rule of Law. Rechtsstaat dan Rule of Law gitu. Kita telusuri sejarah Rechtsstaat apa, Rule of Law apa. Yang pertama adalah Rechtsstaat itu populer di Eropa sejak abad 19, bertumpu pada civil law system yang berkarakter administratif, lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Jadi Rechtsstaat itu lahir dari kolonialisme, dari penjajahan gitu ya. Indonesia dijajah oleh Belanda, Belanda dijajah oleh Perancis gitu. Maka dari perjuangan kolonialisme itulah muncul apa yang disebut sebagai Rechtsstaat. Itu ada dalam bukunya Van der Pot ya dan A.M. Donner, Handboek van het Nederland Staatsrecht. Ini kan? Jadi dalam bukunya Van der Pot dan A.M. Donner, judulnya ini buku panduan tentang negara hukum di Nederland ya, ini bukunya. Dia cerita sejarahnya negara hukum itu lahir di Eropa akibat sebuah penjajahan ya. Oke. Beda Rechtsstaat, beda Rule of Law. Kalau Rule of Law itu adalah lahir di Inggris gitu melalui tulisan AVDC yang biasa disingkat AVDC, tapi nama lengkapnya adalah Albert van Disse ya. Dalam bukunya Introduction to the Study of Law on the Constitution. Jadi pengantar studi hukum tentang konstitusi. Bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system berkarakter yudisial. Jadi beda sejarahnya, kalau Rechtsstaat itu kolonialisme, kalau ini enggak. Ini adalah perjuangan dari sisi namanya akademik ya di Inggris tuh. Maka bukunya AVDC ini sangat terkenal, yaitu pengantar studi hukum tentang konstitusi. Buku ini cetak tahun 1885, tapi buku ini sampai sekarang itu juga dipakai oleh beberapa akademisi ketika belajar tentang sejarah lahirnya Rule of Law. Kalau Rechtsstaat itu bertumpu pada apa tadi? Administratif, jadi sumber hukum yang utama adalah undang-undang, sedangkan Rule of Law ini bertumpu pada yudisial, sehingga sumber hukumnya adalah putusan pengadilan yang disebut judgment law itu, jurisprudensi gitu. Jurisprudensi tapi dalam konteks jurisprudensi Indonesia ya. Karena jurisprudensi dalam pengertian umum itu artinya ilmu hukum gitu. Tapi jurisprudentie dalam bahasa Belanda itu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi harus kita bedakan mana jurispruden yang itu adalah apa yang disebut sebagai ilmu hukum dan apa yang dimaksud sebagai judgment law, apa yang disebut sebagai jurisprudensi atau putusan pengadilan. Tetapi sebenarnya keduanya Rechtsstaat dan Rule of Law itu tujuannya sama, memberikan pelindungan hukum terhadap rakyat. Melalui apa? Melalui pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum. Jadi Rechtsstaat mau Rule of Law itu goal ultimate-nya, tujuan besarnya, tujuan utamanya sama, pelindungan hak asasi manusia. Dengan cara apa? Membatasi kekuasaan penyelenggara negara dalam konstitusi. Itu yang disebut dengan demokrasi konstitusional. Atau orang menyebut sebagai nomokrasi. Nomokrasi itu adalah perpaduan antara negara demokrasi dan negara hukum, disebut nomokrasi. Itu bahasa Latin ya. Jadi tujuannya Rechtsstaat dan Rule of Law sama, yaitu pelindungan hak asasi manusia. Sekarang kita bicara soal apa sih pengertian negara hukum. Pengertian negara hukum kita pinjam punya Wiryono Projodikoro, sorry tulisannya keliru itu. Adalah mantan hakim agung di tahun 80-an ya. Indonesia, dia seorang profesor, Mr. Enderrechten. Negara hukum merupakan negara di mana penguasa atau pemerintah
sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Kata kuncinya penyelenggara negara terikat pada peraturan hukum yang berlaku, ya. Oke. Muhammad Yamin juga seorang profesor, ya, seorang ahli hukum tata negara yang sebenarnya Muhammad Yamin ini yang bikin, jujur aja dia yang bikin penjelasan Undang-Undang 45 itu. Jadi dulu kan Undang-Undang 45 itu dibikin hanya batang tubuh, tapi setelah itu bikin penjelasan. Sebenarnya bikin penjelasan itu Muhammad Yamin. Dia juga lulus cum laude itu di Belanda. Jadi dia termasuk orang yang darah bangsawan, ya. Kalau dulu kan nggak bisa sekolah di Belanda kalau tidak kalangan bangsawan. Kalau kita juga bangsawan, tapi bangsawan tangiawan. Telat bangunnya kalau kita. Katanya Muhammad Yamin, negara hukum suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan perwakilan yang terbentuk secara sah sesuai dengan asas the law and the not man shall govern. Jadi negara itu diatur oleh hukum, bukan diatur oleh manusia. Jadi negara hukum itu adalah negara yang diatur oleh hukum, bukan diatur oleh manusia. Jadi government by law, not by man. Jangan man, ya, kalau laki-laki. By person gitu barangkali. Kalau diprotes itu sama gender bahwa negara itu state diatur jadi government by law, oleh hukum, not by person. Tidak diatur oleh orang, tetapi diatur oleh konstitusi, diatur oleh hukum. Itu pendapat Muhammad Yamin. Kalau menurut nggak tahu gimana bacanya ini, ya, orang Jepang, ya, Brian Z atau Z itu Tamahana. Negara hukum merupakan negara yang berkembang dari prinsip freedom under the rule of law. Negara yang didasarkan kebebasan, freedom, namun perkembangannya kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum gitu. Ini yang disebut negara hukum demokratis. Kalau negara demokrasi itu pinginnya kebebasan. Mereka ada lagu I want to be free. Saya ingin hidup bebas. Nah, itu. Tapi tidak bisa sebebas-bebasnya. Maka kemudian lahirlah disebut dengan negara hukum yang membatasi kebebasan itu dalam sebuah konstitusi. Itu yang tadi saya sebut sebagai demokrasi konstitusional. Juniarto dalam bukunya Ilmu Negara, ya, yang itu sampulnya warna merah sama kuning itu, pernah baca nggak tuh? Ada yang punya nggak itu? Bukunya Juniarto itu, Pengantar Ilmu Negara. Negara hukum merupakan negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum. Atau sama dengan Wiryono Projodikoro, terikat oleh hukum. Ya, penyelenggara itu terikat oleh hukum. Tidak saja penyelenggara, tetapi rakyatnya juga terikat oleh hukum. Itu definisi pengertian menurut para ahli. Bagaimana kalau secara yuridis? Secara yuridis itu ternyata diketemukan pengertian negara hukum itu di dalam penjelasan pasal 4 huruf A Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman. Ombudsman itu bahasa Swedia. Bahasa Swedia. Jadi kalau ada ombudsman itu bukan berarti kemudian ada selain apa itu, ya? Tante Budsman, enggak ada tuh. Ya, ini bahasa asli Swedia, ya. Sebenarnya ada perwakilan, pengawas tuh artinya, ya. Nanti dicek tuh di bahasa Swedia apa artinya. Wali, seorang pengawas tuh. Maka kalau Anda punya perwalian akademik itu berarti yang ngawasin Anda gitu, yang monitoring dan evaluasi Anda. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis dan sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab. Udah luar biasa. Panjang banget definisinya itu, saya hampir tidak bisa nafas tuh. Kalau gitu apa kata kuncinya? Satu adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Kalau hukum itu berarti hukum tertulis, ya. Right and law. Kalau asas-asas pemerintahan yang baik, and right and law, berarti itu hukum yang tidak tertulis. Maka itu juga Anda perlu belajar asas-asas penyelenggaraan negara yang bebas korupsi di Undang-Undang Nomor 28 tahun 99.
Juga di pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu juga diatur secara khusus apa yang disebut dengan asas-asas pemerintahan yang baik atau AAUPB gitu ya. Jadi penyelenggaraan pemerintahan itu berdasarkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang disebut asas pemerintahan yang baik. Tujuannya apa? Tadi meningkatkan kehidupan yang demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya ada 3, yaitu kehidupan demokratis yang sejahtera, tapi demokratis tapi nggak sejahtera, enggak. Tujuannya demokratis dan sejahtera. Sejahtera tapi nggak demokratis, enggak juga. Kita pernah sejahtera zamannya Pak Harto, tapi kita nggak demokratis. Yang kedua berkeadilan ya, tentu adalah dalam konteks bernegara berkeadilan sosial, sebagaimana dimaksud pada sila kelima ya, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Itu adalah kata kunci dari negara hukum dalam konteks keindonesiaan ya. Berikutnya adalah apa yang dimaksud negara kekuasaan. Seringkali kalau kita bicara negara hukum itu dihadapkan face to face, ya, secara diametral itu dengan negara kekuasaan. Oleh karena itu penting saya sampaikan negara kekuasaan itu adalah dalam bahasa Belanda disebut Maksstaat. Maks itu kekuasaan, stat itu negara. Jadi negara kekuasaan. Apa itu? Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Dalam bahasa yang keren disebut status quo, mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau ada pemerintahan terus-menerus tidak mau, kemudian ada pergantian, ada suksesi, itu sebenarnya bagian dari ciri negara kekuasaan. Ya. Menurut Gumplowicz, negara kekuasaan itu adalah negara itu tidak lain daripada organisasi dari kekuasaan golongan kecil dari golongan besar. Ya tentu yang menyelenggarakan pemerintahan itu adalah sekelompok kecil, tapi untuk mengatur golongan besar, masyarakat banyak. Menurutnya, menurut Gumplowicz itu hukum berdasarkan ketaatan orang yang lemah kepada golongan yang kuat. Jadi ini kan sebenarnya definisi ini lebih ke negara sosialis ya, pada negara komunis gitu. Prinsip-prinsip negara kekuasaan itu mempertahankan kekuasaan, hukum itu sebagai alat mempertahankan kekuasaan, hukum itu sebagai alat untuk menekan golongan kecil terhadap golongan yang besar. Oke, berikutnya kita masuk ke apa tujuan negara hukum. Itu tiga ya, tiga. Satu adalah adanya ketentuan yang menjadi dasar wewenang pemerintah dalam melakukan tindakan. Jadi pemerintah itu tentu tidak bisa melakukan sebuah tindakan atau keputusan tanpa adanya hukum yang menjadi dasar dari pemerintah yang disebut sebagai rule and procedure. Jadi selalu di dalam konteks negara hukum itu selalu ada namanya rule and procedure, syarat dan ketentuan berlaku ya. Selalu ada syarat-syarat kalau pemerintah mau bikin keputusan begini, prosedurnya begini. Sebagai contoh, kalau umpama saja ada sebuah ormas itu mau dibubarkan, pasti ada syaratnya, pasti ada prosedurnya. Yang disebut sebagai syarat dan prosedur, rule and procedure ya. Oke. Yang kedua, untuk menghindari tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Jadi penguasa itu tidak boleh sewenang-wenang ya. Sewenang-wenang itu artinya melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur. Sewenang-wenang itu sebenarnya masih punya saudara kembar yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu memiliki kewenangan tetapi tidak sesuai peruntukannya. Itu saudaranya itu ya. Jadi tujuannya supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada tindakan sewenang-wenang. Menangkap orang, menahan orang, menggeledah orang, menyita barang orang, properti orang tanpa prosedur hukum yang berlaku, nggak boleh. Negara hukum selalu menyiapkan rule and procedure untuk itu. Kalau melakukan penyitaan, penggeledahan, umpama lah ya, melakukan penangkapan, melakukan penahanan umpama gitu, itu selalu ada syarat dan prosedurnya. Yang ketiga, memberikan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah. Saudara masih ingat pendapat Locke Acton itu ya? Masih ingat tuh gimana tuh pendapatnya? Power tends to corrupt, but power absolutely corrupts. Jadi kekuasaan cenderung disalahgunakan, tapi kekuasaannya mutlak pasti disalahgunakan. Maka negara hukum itu hadir
dalam rangka membatasi kekuasaan. Ya, oke, nanti saya jelaskan bagaimana cara membatasi kekuasaan, caranya seperti apa. Tapi nanti kalau pas lagi bicara soal apa teori tentang konstitusi ya, nanti saya kasih tahu. Tapi sekarang kita lanjut ke teori negara hukum. Berikutnya adalah ciri-ciri negara hukum yang disebut tadi, Rechtsstaat tadi, dan kemudian apa tadi? Apa tadi? Rule of law tadi. Tokoh daripada Rechtsstaat itu adalah Friedrich Julius Stachel ya, orang Jerman nih. Friedrich Julius Stachel. Biasanya disingkat apa nih? Disingkat FJ Stachel. FJ Stachel. Terus kalau rule of law ini yang disebut AVDC. Tapi apa singkatan tadi AVDC tadi? Yang di sini tadi singkatannya Albert Venn. Albert Venn DC itu orang Inggris ya. Rechtsstaat itu menurut Julius Stachel syaratnya ada 3. Separation of power atau scheiding van machten. Ini bahasa Belanda nih, kalau ini bahasa Inggris ya, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan itu dipisahkan baik mengenai orang maupun organnya, termasuk mengenai tugas dan wewenangnya. Maka muncullah ini legislatif, kewenangannya membuat undang-undang, orangnya berbeda. Maka muncul eksekutif, mengeksekusi pelaksanaan undang-undang, orangnya beda, kewenangannya beda. Kemudian baru legislatif atau judicial, orangnya beda, kewenangannya mengadili pelanggaran undang-undang. Salah satu ciri negara hukum itu harus ada scheiding van machten. Gitu ya. Berikutnya adalah wet en rechtmatigheid van het bestuur. Ini bahasa Belanda tuh. Kalau sudah begini ini, lidah ini supaya lancar itu harus dipotong sedikit tuh. Atau dikerik dengan emas tuh biar. Jadi maksudnya wet en rechtmatigheid van het bestuur, jadi pemerintahan berdasarkan undang-undang. Het en rechtmatig van bestuur. Wet itu undang-undang. Rechtmatigheid itu berdasarkan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Het bestuur, bestuur itu pemerintahan ya. Rechtmatigheid itu bicara soal keabsahan. Keabsahan pemerintahan itu harus berdasarkan undang-undang. Baru yang ketiga adalah administratif rechtspraak. Keliru tuh tulisannya tuh, administratif ya. Itu adalah peradilan administratif. Kalau di ini ada PT-UN ya. Jadi syarat dari sebuah negara disebut negara hukum kalau ada 3 nih. Separation of power, kemudian wetmatigheid van bestuur, kemudian administratif rechtspraak. Beda dengan rule of law. Kalau rule of law itu pertama adalah supremacy of law. Jadi hukum itu ditaruh paling supreme gitu. Paling tinggi gitu. Jadi kalau ada supremasi politik, nah, maka ini adalah supremasi hukum. Di atas supremasi politik itu ada supremasi hukum. Supremasi of law. Yang kedua adalah equality before the law. Ini konsepnya di Amerika, konsepnya di Inggris, itu prinsip setiap orang sama di hadapan hukum. Tapi faktanya setiap orang tidak sama di hadapan penegak hukum ya. Hukum selalu berbaik-baik hati dengan orang yang disebut sebagai the have, tapi dia tidak berbaik hati di orang-orang yang disebut sebagai the haven ya. Jadi hukum itu melayani orang-orang yang punya duit gitu, tapi kadang tidak melayani bagi orang-orang yang tidak punya duit atau the haven. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pernah dengar ya? Tapi itu bahasa itu ya, bahasa sosiologi hukum lah ya. Bahasa sosiologi hukum. Jadi kalau di Amerika prinsip equality before the law, supremacy itu penting. Terus yang ketiga adalah yang disebut human dignity. Apa itu? Adalah penghargaan terhadap harkat martabat manusia. Apa yang membedakan sebenarnya antara keduanya ini adalah kalau di dalam rule of law itu tidak ada peradilan khusus. Tidak ada peradilan administrasi. Kenapa? Karena ada prinsip equality before the law. Artinya bahwa setiap orang harus sama di hadapan hukum, termasuk peradilannya sama gitu. Tidak boleh ada special court, tapi harus selalu general court ya, peradilannya umum, tidak boleh ada peradilan khusus karena setiap orang adalah sama di hadapan hukum. Berikutnya adalah
bagaimana negara hukum modern itu? Nah, konsep negara hukum modern seperti apa gitu ya. Konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Ini yang disebut sebagai negara polisi ya. Nah, tetapi memikul tanggung jawab berupa kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kemudian bertanggung jawab terhadap sebesar-besar kemakmuran rakyat atau yang disebut dengan bonum commune. Jadi kalau dalam negara yang modern itu tidak saja negara yang disebut negara hukum formal, negara polisi gitu, enggak, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan dalam pengertian sosial yang lebih luas, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Konsep negara hukum dalam arti formil yang tadi saya sebut diubah menjadi negara hukum material, di mana dalam sosial Rechtsstaat, negara hukum yang saya sebut sebagai negara hukum berkesejahteraan tadi, maka muncul pelindungan terhadap hak sosial, hak ekonomi, dan hak kultural. Maka kalau Anda baca konsideran undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ternyata pemberantasan korupsi itu karena dianggap korupsi itu sebagai musuh bersama, yang disebut sebagai common enemy gitu, yang itu tidak saja melanggar hak ekonomi masyarakat, tapi juga melanggar hak sosial masyarakat, tetapi juga melanggar hak yang disebut sebagai hak kultural masyarakat. Gitu. Rule of law telah mengalami pergeseran dari rule of law yang formalistik menuju juga rule of law yang substansial. Nanti saya jelaskan di mana pergeserannya ini. Ini pendapatnya yang mutakhir nih ya, tentang alternative rule of law formulation. Jadi ini adalah formulasi alternatif dari rule of law. Jadi menurut Brian, dalam bukunya On the Rule of Law, History, Politics, and Theory, jadi ada yang disebut rule of law secara formal dan rule of law secara substantif gitu. Kalau rule of law secara formal itu disebut rule by law. Kemudian disebut definisinya law as instrument of the government action. Jadi hukum itu sebagai alat bagi pemerintah dalam melakukan semua tindakannya. Berikutnya bergeser dari rule by law menjadi formal legality. Jadi secara umum bahwa hukum itu ditulis secara formal begitu, berlaku ke depan, jelas dan pasti. Ini yang disebut sebagai formal legality. Kemudian berkembang menjadi democracy and legality. Maka persetujuan rakyat itu menentukan isi hukum. Ya. Persetujuan rakyat menentukan isi hukum. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja sampai di mana ya? Jangan-jangan masih di yang rule by law itu ya. Hukum sebagai instrumen pemerintah gitu. Belum sampai kepada persetujuan yang menentukan isi hukum, demokrasi and legality. Kemudian ini bergeser ke yang disebut dengan substansi version atau versi substantif. Ini muncul yang disebut individual rights. Maka properti itu apa ya? Kekayaan. Terus kemudian kontrak, privacy, autonomi. Autonomi itu hak yang otonom itu diatur di dalam konstitusi. Kemudian rights of dignity and or justice. Kaitannya tentang hak asasi manusia atau keadilan itu sangat dihargai di dalam substantif version. Itu jadi bicara soal hak asasi manusia. Baru yang terakhir tadi, apa yang disebut dengan social welfare, yaitu kesejahteraan sosial. Di situ muncul substantif equality, jadi equality persamaan kesemuanya warga negara yang disebut kemakmuran, kesejahteraan, keadilan sosial. Kemudian di situ ada preservation of community, perlindungan sosial. Jadi bergeser yang awal itu hukum sebagai alat, yang kemudian substansi hukum itu harus bisa mensejahterakan masyarakat. Begitu maksudnya, bergeser dari thinner to thicker, dari yang kurus menjadi yang gemuk, menjadi peran yang lebih besar ada pada negara untuk membuat kesejahteraan, keadilan sosial, termasuk kemakmuran ya. Oke. Kalau kemudian bagaimana sekarang kan itu tadi konsep di negara-negara
Eropa kontinental, kemudian di negara rule of law, termasuk di dalam konteks perkembangan negara hukum yang modern tadi, termasuk di rule of law-nya di Jepang ya. Ini konsepnya Jepang yang tadi Brian tuh. Bagaimana dengan Indonesia? Profesor Mahfud mengatakan negara hukum Indonesia merupakan sintesis dari konsep Rekstad dengan rule of law. Apa sintesis ini? Gabungan ya, kombinasi ya, ada tesa, ada antitesa, baru kemudian sintesis gitu. Perpaduan ya, gabungan ya, antara Rekstad dan rule of law, gabungan. Negara hukum formil dan negara material itu gabung, yang kemudian diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila gitu. Jadi diberi atribut sendiri yang disebut negara hukum Pancasila. Philippus M. Hajon, Profesor Philippus M. Hajon mengatakan bahwa negara hukum Indonesia mengendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan, damai, gotong royong. Itu yang utama. Persatuan, musyawarah, itu adalah hal yang penting sebagai ciri dari sebuah negara hukum Pancasila. Maka menurut Philippus, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia adalah keserasian tadi, hubungan pemerintah dan rakyat, asas kerukunan. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Jadi kalau dalam konteks Indonesia itu bukan istilahnya pemisahan kekuasaan check and balances, check and balances iya, tapi yang proporsional. Kalau saya tambahi profesional dan proporsional. Itu tambahan saya tapi itu. Berikutnya adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal. Jadi negara hukum Indonesia lebih mengutamakan musyawarah mufakat gitu ya, sesuai sila keempat gitu ya. Jadi lebih suka berdamai, menyelesaikan apa yang disebut dengan non litigasi. Itu di luar peradilan. Lebih suka menggunakan mediasi penal. Jadi menggunakan alternatif dispute resolution ya, ketimbang menyelesaikan melalui jalur litigasi, membawa perkara ke pengadilan. Pengadilan itu sebagai ultimum remedium, sedangkan musyawarah itu sebagai premium remedium. Jadi premium itu sebelum ya. Remedi itu obat, jadi obat yang awal itu musyawarah, baru sebagai tadi ada premium, remedium, ada ultimum remedium. Ultimum itu terakhir, hukum itu terakhir, tapi musyawarah mufakat. Yang terakhir adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau Indonesia itu kalau ngomong hak harus ngomong kewajiban secara keseimbangan. Kalau negara-negara maju enggak, lebih banyak dia menuntut haknya ketimbang kewajiban. Indonesia enggak, hak dan kewajiban harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Oke? Ini baru konsep yang bagus tuh nih tentang konsep negara hukum Indonesia yang demokratis. Goalnya adalah AIS, supremasi hukum ya. Negara hukum itu kan goalnya hukum itu adalah supreme yang tertinggi. Semua orang taat dan patut tunduk pada hukum ya. Tetapi ada 3 asas besar. Asas keabsahan atau disebut legalitas behensel. Behensel itu asas, legalitas. Jadi asas legalitas. Kalau bahasa Inggris itu prinsipal ya. Bahasa Arab itu asas. Kalau bahasa Belanda itu beginsel. Legalitas beginsel berarti asas legalitas. Nanti ada asas yang kedua yang disebut pembagian kekuasaan. Tadi scheiding van macht. Scheiding tadi ya, pemisahan makstat, jadi kekuasaan. Terus baru nanti asas pelindungan hukum. Oke, saya jelaskan satu persatu. Asas legalitas itu adalah hukum berlaku ke depan, tidak berlaku surut. Yang disebut dengan asas prospektif. Hukum itu selalu berlaku ke depan. Hari ini diputuskan tanggal 30 November, ya sejak itu berlaku 30 November, 1 Desember, dan terusnya. Tidak boleh berlaku mundur. Maka di dalam konteks asas legalitas itu ada 3 asas penting juga ya, yang disebut lex scripta. Hukum itu harus tertulis, ya, skrip.
Skrip, Anda pernah dengar skrip ya? Pernah dengar ya? Yang kedua adalah leg certa. Certa itu jelas. Hukum ini harus tertulis dan jelas. Yang ketiga, leg stricta, bisa diterapkan secara tegas. Gitu. Jadi syarat asas legalitas itu pertama adalah lex scripta, tertulis. Yang kedua adalah lex certa, jelas, tidak multi interpretasi. Baru lex strict ya, strict tegas ya, tegas konsisten penerapannya itu. Yang kedua, asas keabsahan pemerintah, bahwa pemerintah itu tadi dia harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum, yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan. Maka tindakan pemerintah itu sah kalau satu dia punya kewenangan. Yang kedua, jelas prosedurnya. Yang ketiga, jelas substansinya atau alasannya. Tindakan pemerintah dianggap sah kalau dia punya kewenangan, prosedurnya jelas, alasannya jelas. Tadi saya cerita, kalau sebuah partai politik atau sebuah ormas itu mau dibubarkan, pertanyaannya siapa yang memiliki kewenangan untuk membubarkan? Yang kedua adalah bagaimana prosedur untuk membubarkan. Bicara soal prosedur. Yang ketiga adalah apa alasan sebuah ormas itu dibubarkan. Ini harus berdasarkan peraturan perundangan, berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau tidak, maka itu disebut sebagai cacat secara prosedur, cacat secara substansi, dan cacat secara kewenangan, dan itu disebut sebagai tindakan pemerintah tidak sah, gitu ya. Tindakan pemerintah tidak sah. Berikutnya, ini yang tadi saya sebut asas nullum delictum tadi ya, yang saya sebut tadi di depan tadi ya, lex certa, lex stricta, tadi lex stricta itu adalah kaitannya dengan asas nullum delictum itu ya. Yang apa itu bunyinya itu von Feuerbach ya, kalau Anda masih ingat itu yang tokohnya. Nullum delictum nulla puna praevia lege punale. Nullum delictum nulla puna praevia lege punale. Nullum delictum nulla puna praevia lege punale. Nullum delictum bahasa Latin ya, nullum null. Jadi tidak ada. Nullum delictum tidak ada tindak pidana. Nulla puna, puna itu hukuman. Null tidak ada hukuman. Praevia lege punale. Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hukuman itu. Yang tadi lex scripta, lex certa, dan lex stricta syaratnya itu. Tidak boleh berlaku surut dan pemerintah melakukan tindakan berdasarkan wewenang, prosedur, dan substansi yang benar. Asas pembagian kekuasaan itu tujuannya apa? Ya, ada check and balances. Ya, DPR membuat undang-undang. Tapi DPR nggak bisa bikin sendiri, tapi tentu dibahas bersama dan disetujui bersama, bahkan disahkan oleh Presiden. Maka ada check and balances antara Presiden dengan DPR. Kemudian Presiden mengajukan rancangan undang-undang APBN ya, tiap tahun. Ya tentu nggak bisa tuh. Kemudian APBN itu disahkan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang, kecuali itu mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPR gitu. Maka harus ada check and balances. Begitu juga kalau Presiden memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi, nggak boleh Presiden bikin sendiri, maka dia harus mendapatkan pertimbangan dari yudisial. Presiden nggak boleh kasih tadi amnesti, abolisi, tahu nggak bedanya? Kalau gerasi itu apa, amnesti itu apa, abolisi apa gitu, tahu nggak tuh? Pelajarin ya itu ya. Nah, maka di situ ada check and balances. Terus di sini dimasukkan ada larangan absolutisme. Jadi tidak ada boleh kekuasaan mutlak. Maka muncul power limit to power. Kekuasaan itu dibatasi dengan kekuasaan yang lain. Jadi kalau legislatif buat undang-undang, maka eksekutif melaksanakan undang-undang, maka yudisial adalah untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Dikasih batas gitu. Jadi kamu nggak boleh kalau kamu ini bikin undang-undang, kamu jangan melaksanakan. Udah eksekutif gitu, eksekusi melaksanakan. Kalau ada pelanggaran ya nanti yudisial. Jadi jangan sampai kemudian salah gitu, ya, karena ini kewenangannya. Kalau dulu kan raja itu kan bikin undang-undang, melaksanakan undang-undang, tapi dia yang kemudian menjatuhkan hukuman kan. Kalau dalam konteks pemisahan kekuasaan udah nggak boleh itu. Jadi udah harus dibagi yang bikin sendiri, yang melaksanakan sendiri, yang mengadili sendiri. Itu yang disebut sebagai
power limit to power, ya, kekuasaan dibatasi kekuasaan. Berikutnya adalah asas pelindungan hak asasi manusia. Ada yang disebut sebagai negative rights. Negative rights itu artinya negara itu hanya memberikan perlindungan. Sementara yang disebut positive right itu adalah to fulfill, memenuhi, ya, memenuhi kebutuhan hak-hak asasi manusia. Maka kemarin kalau dalam seminar saya katakan bahwa pilkada itu selain demokratis dan berintegritas, tapi juga harus menjamin soal keselamatan, kesehatan para pemilih gitu. Kenapa? Karena itu ada bagian dari hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam konteks pandemi COVID. Jadi maka harus diatur protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan pilkada itu secara ketat. Ya, itu kewajibannya negara gitu untuk kemudian mengatur, ya, dan memfasilitasi dan memenuhi. Maka kalau saudara baca pasal 28I ya, Indonesia I 28I ayat 4 dikatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara atau pemerintah. Jadi memilih itu adalah hak asasi manusia. Dipilih itu bagian dari hak asasi manusia. Maka pemerintah dalam konteks pergantian kepemimpinan, baik di tingkat nasional ada presiden, wakil presiden, maka ada pilpres. Kemudian pemilihan DPR, DPD, pusat ada namanya pileg, gitu kan? Baru kemudian ada pilkada, gitu kan? Pilkada provinsi, kemudian kabupaten kota. Dalam konteks itu maka pemerintah memiliki tanggung jawab tuh untuk apa? Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia gitu. Jadi ini memang tanggung jawab pemerintah untuk menjamin supaya tetap pilkada bisa berjalan yang demokratis dan berintegritas, tapi juga pilkada ini harus aman secara kesehatan, jangan sampai menimbulkan klaster yang disebut klaster pilkada. Kira-kira itulah yang sesungguhnya menjadi cita hukum bangsa Indonesia, ya. Jadi ini mestinya cita hukum bangsa Indonesia yang disebut konsep negara hukum Indonesia yang demokratis. Terima kasih, syukron kasir, matur suwun. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya Galuh Sofia izin mau bertanya. Sebentar saya cari kertas dulu nih. Cari kertas dulu saya. Bentar ya. Siapa nih? Siapa yang pertama? Perempuan tadi. Halo. Siapa yang akan memanfaatkan kesempatan yang pertama untuk diskusi apa begitu atau mengajukan pertanyaan boleh, atau kasih komentar atau kasih pendapat boleh. Halo, siapa tadi? Saya dulu aja gimana, Pak? Boleh. Siapa tuh? Faradiba, Pak. Oh ya, Faradiba. Mana fotonya kamu? Gambar kamu nggak ada tuh. Iya, Pak. Lagi error kameranya. Oh, oke, nggak apa-apa deh. Ya. Izin bertanya ya, Pak. Ya. Negara hukum modern tadi ada negara kesejahteraan tuh, Pak. Ya. Itu kesejahteraan yang dimaksud hukum modern itu yang seperti apa ya, Pak? Okay. Apakah Indonesia sudah menjadi negara kesejahteraan, tetapi Indonesia kan masih ada kemiskinan seperti itu, Pak? Oke. Faradiba ya ini ya. Oke. Faradiba bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Ya, yang lain bisa dengar suara saya? Bisa ya? Bisa, Pak, jelas. Oke. Jadi bisa, prinsip negara hukum kesejahteraan itu gabungan sebenarnya negara hukum dan kesejahteraan. Apa cirinya adalah pemerintah itu tidak hanya menjadi negara polisi gitu, tetapi dia juga
harus kemudian menciptakan apa yang disebut kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45. Tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah mensejahterakan masyarakat, ya, kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut perdamaian dunia dan seterusnya. Jadi negara Indonesia ini secara teoritis adalah negara yang menganut kesejahteraan, negara kesejahteraan. Kenapa? Karena dia tidak hanya membentuk polisi untuk melindungi masyarakatnya, tapi dia juga membentuk BPJS ketenagakerjaan, juga membentuk BPJS kesehatan, gitu ya. Ya kan, untuk orang-orang yang nggak mampu, kemudian pemerintah membayari iurnya, ya, untuk yang tidak mampu. Kemudian pemerintah memberikan perlindungan hukum dalam konteks pandemi COVID, kaitannya dengan apa yang disebut sebagai subsidi, subsidi sembako, terus kemudian subsidi kaitannya dengan, kalau di Surabaya kan, kalau ada yang kena COVID, lapor ke gugus tugas COVID, maka pemerintah yang akan membiayai itu, ya. Kemudian ada pendidikan gratis untuk anak SD, SMP, gitu. Nah, itu adalah bagian yang disebut sebagai ciri-ciri atau perwujudan dari negara kesejahteraan, gitu ya. Jadi negara, kalau dulu di Amerika awalnya kan itu apa yang disebut sebagai pasar bebas kan. Jadi para pengusaha itu dilepas begitu. Kemudian kalau ada yang nggak betul baru kemudian negara itu kasih semprit gitu. Jadi wasit. Enggak, kalau di Indonesia enggak, negara ikut menciptakan yang disebut kesejahteraan sosial. Lupa, tapi di sana sini kan masih ada kemiskinan. Oh iya, hampir 34 juta itu penduduk Indonesia dalam rangka kemiskinan. Maka mereka yang miskin tadi itu harus diberi pemberdayaan, ya. Maka diberi tadi subsidi, kartu itu istilahnya, ya, kartu sehat, kartu sejahtera, gitu kan, dapat subsidi pemerintah, ada IPA pemerintah dan seterusnya. Itu adalah bagian dari wujud Indonesia itu adalah negara kesejahteraan, meskipun tentu di sana sini ada kekurangan, ternyata masih banyak kemiskinan, ya memang fakir miskin dipelihara oleh negara, tapi ya memang belum semuanya bisa ini, ya. Tetapi prinsipnya tujuan negara itu goal-nya adalah untuk tadi kesejahteraan sosial, apa yang disebut sebagai keadilan sosial, gitu. Jadi maksudnya kalau Pak Karno dulu bilang kalau kita bicara keadilan sosial itu harus dihadapkan dengan keadilan individual. Jadi tidak boleh individu-individu yang semakin kaya, seperti lagunya Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tetapi juga bahwa Gini rasio orang miskin itu harusnya juga semakin sedikit, ya. Kesenjangan perbedaan antara orang kaya dan miskin itu harus semakin sedikit, gitu. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai negara kesejahteraan. Di Indonesia itu ada pasal, ada dalam pembukaan 45 yang itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, kemudian ikut perdamaian dunia, yang ujung-ujungnya juga ada keadilan sosial. Itu adalah dasar konstitusional bahwa Indonesia itu adalah negara hukum yang modern, gitu. Persoalan kemudian dalam pelaksanaannya belum sampai kepada kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Roti, ya gitu ya. Ada 17.000 pulau di sana sini, kemudian ada penduduk hampir 260 juta, gitu kan. Betul ya, 34 provinsi, 554 kabupaten kota, gitu, di Indonesia itu, yang kemudian 800 bahasa dan budaya yang berbeda-beda, itu ya tentu itu memang sesuatu yang tentu tidak mudah, ya. Oke. Saya kira gitu, Pak Radiba. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Pak, saya izin Pak, bertanya. saya Galuh Sofia mau bertanya. Sebentar, Galuh nomor 2 ya, kayaknya si Muhammad Aziz lah. Azmi, Pak. Siapa? Aziz? Baik, Pak. Muhammad Azmi Fansa. Nanti ya. Muhammad Azmi Fansa, Pak. Ya, Aziz dulu. Silakan Aziz. Azmi, Pak, Azmi. Asmi, sorry.
Nggak tertulis, nggak kelihatan di sini. Sorry Asmi, sorry ya. Ya, Sorry Pak. banget nih. Oke. Saya ingin bertanya, apakah negara hukum itu selalu baik, Pak, atau tidak? Pertanyaannya terlalu simpel nih. Negara hukum itu baik atau tidak? Maksud saya Oke. selalu baik untuk masyarakatnya atau tidak dengan Ah, keadaan di Indonesia yang sekarang, Pak. Oke, Asmi, itu Aristoteles katakan bahwa kalau harus memilih antara negara diatur orang dan negara diatur hukum, pilih mana? Katanya Aristoteles, ya negara baik diatur oleh hukum. Kenapa? Karena kalau diatur oleh orang, orang itu bisa berubah imannya gitu. Ya, orang itu bisa orang itu bisa berubah. Tempo hari kan kalau kita bicara soal Pak Edi Prabowo gitu sebagai Menteri KKP, ya kita tahu bahwa orang ini luar biasa. Gitu. Tapi kan ternyata dalam perkembangannya kena OTT kan KPK itu. Artinya kalau hukum ini digantungkan by man, by woman, by person itu bisa berubah gitu. Maka hukumlah yang harus kemudian supreme. Maka konstitusilah yang itu harus ditegakkan. Jadi tidak digantungkan sama orang, tapi digantungkan oleh hukum. Karena hukum tadi dalam konteks asas legalitas ya tertulis, jelas, lex serta gitu, kemudian diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Jadi kalau disuruh milih antara negara hukum dengan negara apa yang tidak berdasar hukum, negara kekuasaan, tentu ya semua orang, semua negara mengklaim dalam konstitusinya negara hukum ya. Kalau nggak Rechtsstaat juga rule of law. Kenapa? Ya di situ ada pemisahan kekuasaan, di situ kemudian pemerintah berdasarkan undang-undang, ada peradilan administrasi, ada supremacy of law, ada pelindungan hak asasi manusia, ada equality before the law gitu. Itu maksudnya supaya melindungi hak asasi manusia. Anda bisa bayangkan kalau kemudian tidak ada hukum atau yang disebut sebagai negara hukum. Maka terjadi bellum omnium contra omnes. Apa itu, Pak? Perang semua melawan semua. Bellum omnium contra omnes. Menurut Thomas Hobbes kan? Iya, masih pernah baca bukunya The Contract Social itu kan bellum omnium contra omnes. Jadi semua melawan semua, yang terjadi adalah hukum rimba kan? Ya, yang terjadi hukum rimba. Jadi bellum omnium contra omnes. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Maka semua negara itu tentu memilih negaranya itu dalam konstitusinya itu adalah kalau nggak Rechtsstaat juga rule of law. Di Indonesia pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau ada negara-negara di dunia ini yang anggota PBB sekitar 250 sekian itu, ya 90% dia mengatakan negaranya adalah rule of law atau Rechtsstaat. Kira-kira gitu Asmi, Muhammad Asmi. Terima kasih pertanyaannya. Siapa yang nomor 3 tadi? Saya Pak Galuh Sofia. Oke, silakan Galuh Sofia. Pak, menurut Bapak apakah Indonesia itu sudah kayak lulus dalam syarat dan apa tadi ciri-ciri itu tadi bahwasannya apa Indonesia itu adalah negara hukum? Terima Terus? kasih Pak. Oke, ini kalau begini, satu, untuk kemudian melihat sebuah negara itu negara hukum atau tidak, tadi mesti dicek dulu kan di dalam konstitusinya. Kalau Indonesia pasti yes lah ya, pasal 1 angka 3, sorry, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi apakah Rechtsstaat atau rule of law Indonesia itu ya tujuannya negara hukumnya tidak saja keadilan juga kepastian. Tidak saja kepastian tapi juga keadilan. Maka disebut dalam pasal 24 itu adalah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas, merdeka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan gitu ya. Jadi yang ditegakkan hukum dan keadilan. Tetapi di sisi yang lain kita tahu bahwa negara hukum Indonesia ini negara hukum kesejahteraan terkait dengan pasal-pasal juga di batang tubuh selain pembukaan Undang-Undang 45. Ya pasal 27 tentang kehidupan yang layak. Ya itu kan bagian yang disebut kesejahteraan sosial kan. Terus perekonomian sukin usaha bersama,
berdasarkan azas kekeluargaan, itu kan contoh-contoh betapa Indonesia itu adalah secara konstitusional adalah negara hukum yang berkesejahteraan. Kalau bertanya bagaimana prakteknya, Pak? Ya tentu prakteknya tidak seperti di surga yang kemudian kita menutup mata tiba-tiba kemudian tersedia di depan kita. Oh, ini ada bidadari. Bagi yang laki ya, kalau perempuan, oh ini bidadara gitu. Oh ini ada susu, makanan susu, minum susu. Oh ada makanan. Ini bukan di surga, ini di Indonesia Raya. Yang di sana sini kaya alamnya begitu, kaya raya ya dari sisi alam. Ternyata juga dari aspek kesejahteraan belumlah disebut sebagai negara yang kita sebut sebagai negara yang adil makmur, sentosa. Yang kalau dalam bahasa agama disebut baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur gitu kan. Ya, itu adalah merupakan sebagai sebuah prasyarat secara konstitusional, ya. Tapi dalam prakteknya ada juga negara disebut negara gagal tuh. Kalau dia tidak bisa menjalankan tugas fungsi negara dengan baik gitu. Indonesia menurut saya ya bukan negara gagal karena dia masih bisa menjalankan tugas-tugasnya meskipun bukan paripurna ya. Bukan paripurna ya. Gitu. Galo, Sofia, terima kasih pertanyaan bagusnya. Yang lain? Baik, makasih Pak. Halo yang laki. Mana nih yang laki? Yang perempuan ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Halo. Videonya bisa nggak stop videonya dihidupkan, saya mau ambil kameranya. Teman-teman, maksudnya dihidupkan stop videonya, saya mau ambil on kamera gitu. Saya mau ambil gambarnya gitu. Soalnya kemarin itu ada teman-teman kuliah gitu, ternyata saya ditinggal dia ke jalur Gaza tuh. Anda tahu jalur Gaza kan? Belum tahu ya kamu ya? Itu antara Unitomo, tahu Unitomo ya? Universitas Dr. Sutomo dan Untak tuh di tengah-tengahnya itu ada jalur Gaza. Jadi dia ditinggal ngopi saya di situ, tadi pasang HP-nya gitu. Jadi nggak ngelihat saya, nggak dengerin saya, dia ngopi aja tuh. Oke. 3, 2, 1 ya. Saya ulangin lagi. 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Kalau begitu jangan lupa Anda ngisi daftar hadir ya. Salam sehat. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.